أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian. Hanya kepadanya lah puji tertuju atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Dan nikmat yang paling agung dari Allah untuk kita nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan, saya mungkin gak lama ya, karena saya ke Tanah Kusir, ada orang meninggal orang Ambon. Ya, baik, kita mulai dengan seruan yang ke-12, yaitu jangan menaati ahlul kitab supaya mereka tidak merusak agama. Itu surat 2, surat 3 Ali Imran ayat 100 dan ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'u, jika kalian menaati, fariqan minal ladzina utul kitab, sebagian dari ahlul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Ibu-ibu, catatan pertama, ayat ini merupakan tanzir, peringatan. Allah menginginkan umat ini dijaya sampai kematian datang menjemput kita. Karena Allah menghendaki kita, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali sebagai orang muslim. Maka segala sesuatu yang membahayakan, yang bisa merusak agama seorang muslim, Allah dan selalu mengingatkan kita. Dan ayat itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita waspada. Hati dalam berinteraksi orang kafir pada umumnya dan ahlul kitab pada khusus. Lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita terhadap kita. Allah tidak menginginkan kita terjun pada bahaya. Allah tidak ingin kita jatuh kepada sesuatu yang mengantarkan ke neraka. Maka apa-apa yang mengantarkan ke neraka, Allah ingatkan kita untuk waspada ini. Salah satunya ayat ini.
Coba perhatikan redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, jika kalian menaati, mengikuti, menyerupai sebagian ahlul kitab, ya, kata Allah apa? Yahudukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan mengembalikan kalian pada kafiran sesudah kalian beriman. Baik, ibu-ibu, jadi ayat ini peringatan, tapi mengandung larangan. Contoh gini, Bu, kalau ibu jalan, dikasih tahu sama pemilik lahan, lewat di sini berbahaya, ini larangan atau peringatan semata? Larangan kan? Jadi ini peringatan tapi mengandung larangan. Karena Allah memberitahukan dampak buruk jika kita menaati mereka. Apa itu? Yahudukum min ba'di imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kita kepada kekafiran. Bahaya mana, Bu? Jatuh ke jurang atau jatuh kembali kepada kekafiran? Ya, jadi ini adalah peringatan tapi mengandung larangan karena membahayakan. Nah, kita diharapkan untuk mengikuti orang-orang kafir. Baik, saya jelaskan satu-satu ya. Kata Allah fariqan, sebagian. Artinya tidak semua ahlul kitab itu kafir. Ahlul kitab itu ada dua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Saya ulangi. Di sini Allah tidak bilang intutiu minal ahlul kitab. Dia kira mengikuti Alkitab karena Allah bilang fariqan, artinya sebagian. Maksudnya apa? Ahlul kitab itu ada dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Coba lihat surat 3 Ali Imran ayat yang ke-110. Saya potong ayat ini ya. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Seandainya sekiranya ahlul kitab itu beriman seperti kalian, tentu baik untuk mereka. Tetapi sebagian mereka beriman dan mayoritasnya kafir. Fasik di sini adalah kafir. Ini menjelaskan bahwa ahlul kitab itu ada dua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Contoh mukmin, surat 3 Ali Imran ayat 113. La yusawa'an min al-kitabi, tidak sama ahlul kitab itu. Ya, ada yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba lihat surat berapa sih? 113 114. La yusawa'an min al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi anna lahum yasjudun. Mereka tidak sama seluruhnya. Bahwa ahlul kitab tidak sebrengsek ayat 110, 11 dan 12. Ada juga yang masih membaca Alkitab, mereka sujud dan sholat malam. Ya, di ayat yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika minas salihin. Ada juga yang saleh, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, dan mereka bersegera kepada kebaikan, dan mereka itu orang yang saleh. Ini informasi tentang orang ahlul kitab yang saleh beriman. Lihat surat 3 juga ayat 199. Wa in min ahlil kitab lama yu'minuna billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan sesungguhnya di dalam kitab ada beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah bukan kepada kalian, dan turunkan kepada mereka karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperdulikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ini kira-kira ayat-ayat tentang orang-orang yang beriman dari ahlul kitab. Nah,
Yang dimaksudkan oleh Allah in tutiu fariqan minal ladzina utul kitab yang kafir. Ya, orang Alkitab yang kafir. Yang dimaksud kafir di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi yang dimaksud di sini adalah jika kita menaati, mengikuti Alkitab yang kafir, yang dimaksud kafir di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Lihat surat 2 ayat 109. Wadda katsirun minal kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kafirin. Mayoritas alul kitab. Tadi yang mayoritas kafir atau mukmin? Mayoritas alul kitab kafir atau mukmin? Kafir. Jadi kata Allah, wadda katsirun minal kitab. Mayoritas alul kitab menginginkan kalian kembali kepada kafir sudah kalian beriman. Maka yang dimaksud Alkitab adalah kafir. Surat berapa tadi? Nah, itu namanya Quran menjelaskan Quran ya. Coba lihat surat 2 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia akan ridha kepada engkau Muhammad dan umatmu Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti milah mereka. Artinya kembali kepada kekafiran. Jadi kata Allah yang dimaksudkan sebagian Alkitab istilah Alkitab yang kafir. Adapun yang beriman tidak apa-apa. Pertanyaannya, mungkinkah ada Alkitab yang beriman sekarang? Enggak. Kenapa? Ada dua alasan. Alasan pertama apa? Kalau mereka masih ada, tentu beriman kepada apa dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kalau andai kata ada ahlu kitab, tidak tersisa karena tidak pilihan kecuali mengikuti milah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat surat 28 ayat 52. Ya, surat berapa? Ayat 52. Allah kisahkan kepada kita tentang mereka. Mereka ketika datang Quran beriman dengan Quran. Jadi tidak mungkin lagi ada Alkitab yang beriman. Sebab kalau mereka masih Alkitab yang mukmin, maka mereka tahu bahwa datangnya Muhammad wajib beriman kepada Muhammad. Beriman kepada Isa saja kafir. Coba lihat surat 7 ayat 157 bahwa Alkitab yang mukmin pertama tidak tersisa karena pasti masuk Islam dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bu, kalau ada ahlu kitab yang mukmin tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir. Paham? Maka dia bukan disebut ahlu kitab yang mukmin, tapi kafir. Paham? Jadi kalau ditanya ahlu kitab beriman ada enggak? Kedua apa? Kalau andai kata mereka ada, telah Nabi diutus tidak beriman, kafir, murtad. Berdasarkan hadis Muslim, kitab iman, bab wajib mengikuti risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Mamin wallahi alladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Siapa dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, yang telah aku diutus dan tidak beriman kepada aku, wallah demi Allah dia pasti masuk neraka. Jelas? Jadi kalau ada orang mengatakan kami ahlu kitab beriman, enggak. Karena begitu datangnya Nabi Muhammad tidak beriman kepada beliau, kafir. Apa kata Nabi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menemui beliau membawa lembaran Taurat?
Nabi bertanya, apa yang kamu baca wahai Umar? Kata beliau, ini sebagian lembaran kitab Taurat. Nabi marah. Apa kata Nabi? Apa kamu tidak cukup dengan aku bawa wahai Umar? Kata Umar, kepo aja Ustaz, pengen tahu. Kata Nabi apa? Demi Allah, andaikan Musa dan Isa hidup sebagai diutus dan tidak beriman kepada aku, maka mereka sesat dua-duanya. Jelas? Kenapa demikian? Karena salah satu perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul apa? Wajib beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Surat 3 ayat 81. Di antara perjanjian Allah dan para nabi apa? Wajib beriman dan menolong dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian tidak ada ahlul kitab yang mukmin lagi, semuanya kafir. Jelas? Semuanya kafir. Dan ahlul kitab dan sekarang ini apa? Mengatakan Isa itu anak Allah. Isa itu berarti Trinitas. Dan semuanya kafir. Jadi tidak ada lagi ahlul kitab yang muslim, yang mukmin. Saya pernah bilang di sini, ketika orang beriman pada Nabi Musa, mengaku dirinya apa? Muslim atau Yahudi? Muslim. Pasti ingat nggak dalilnya? Lupa ya? Lupa apa nggak ingat bu? Surat 10 ayat 90. Firaun ketika beriman kepada Musa, wa inni minal muslimin. Begitu juga dengan orang-orang mengikut Nabi Isa. Ketika Allah perintahkan beriman kepada Isa, yang mengatakan asyhad bi anna muslimun. Surat 5 ayat 111. Jadi ketahuilah, orang mengikuti Musa, orang mengikuti Isa, mereka muslim, bukan Nasrani dan bukan pula Yahudi. Mereka menamakannya muslim. Kenapa? Muslim adalah identitas orangnya, Islam adalah agamanya. Lihat surat 22 ayat 78. Kata Allah, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan Allah menamai kalian mengikuti agama Ibrahim, agama Islam ini dengan muslim sejak dahulu. Jelas? Jadi tidak ada lagi orang ahlul kitab yang mukmin, kafir semuanya. Dan orang yang paling keras kebenciannya kepada kita siapa? Yahudi. Ya, lihat surat 5 ayat 82. Orang yang paling keras permusuhannya mereka muslim adalah orang Yahudi. Ingat, permusuhan Israel dengan Iran bukan Iran muslim loh ya, tapi sama-sama Yahudi ya. Karena satu genetik gitu. Jelas gak penjelasan pertama ini bu? Ya. Bu? Jadi yang dimaksud di sini orang Yahudi yang orang Alkitab yang kafir. Coba lihat surat yang ketiga ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Senada dengan yang kita bahas. Surat 3 ayat 149. Jadi yang dimaksud Alkitab di sini orang kafir. Coba ibu lihat surat 3 ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian menaati orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum, ya, niscaya mereka akan mengembalikan kalian ke belakang alias murtad, ya, fatanqalibu khasirin, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Dua ayat peringatan agar kita tidak menyerupai mencontoh apalagi menaati orang-orang kafir secara umum atau kita secara khusus. Kenapa? Terlalu cepat. Oh, terlalu cepat ya. Ayo saya pelanin ya.
Sekarang kita masuk yang dimaksudkan dengan Alkitab yang kafir, Yahudi dan Nasrani. Tadi surat berapa sudah jelas tadi? Bukan. Surat 2 ayat 109. Wadda katsiru min al-kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum kafirin. Mayoritas Alkitab Yahudi dan Nasrani akan berupaya mengembalikan ke kekafiran sesudah kalian beriman. Bu, saya pernah kasih tahu berkali-kali. Yang ngomong ini siapa? Yang bicara di sini siapa yang bicara? Saya atau Allah yang bicara? Allah. Contoh, kalau ibu bertetangga orang kafir, paham? Tapi tetangga saya baik-baik kok, nggak seperti yang dijalankan Quran. Anda kafir. Karena Anda mengatakan Allah hoax, bukan? Paham? Yang mesti Anda percaya adalah informasi Allah atau yang Anda lihat? Anda percaya kan? Yang bilang akan mengembalikan kekafiran siapa? Coba lihat surat 2 ayat 217. Di kalimat yang ke-9, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Tidak akan berhenti memerangi kalian, orang-orang kafir itu, sampai kalian murtad meninggalkan agama kalian. Yang kasih tahu siapa? Kata ibu-ibu, saya puluhan tahun sama orang kafir nggak pernah perangi saya. Artinya Anda bilang Allah bohong nggak? Jelas? Mendustakan Allah kafir nggak? Bulat-bulat atau setengah bulan? Bulat-bulat kafir. Karena kita mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, Allah kabarkan di Quran surat 38 ayat 87 86. Ayat berapa? 87 dan 86 87 87 88. Surat 38 surat Shad ayat 37 38. Maaf 87 88. Perhatikan ayatnya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini tidak lain kecuali sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang bagi seluruh alam. Wala ta'lamun nabahu ba'dahi. Dan apa yang diinformasi Quran ini, kalian pasti akan mengetahui kebenarannya tidak lama lagi. Jadi apa yang dihabarkan Quran pasti terjadi. Kalau ibu belum alami, belum terjadi, Bu. Tetapi pasti akan terjadi. Tadi surat berapa tadi? Gak usah lihat catatan, kan baru 1 menit. Surat 38 surat apa itu? Ayat berapa dan berapa? Jadi Allah mengkhabarkan bahwa apa-apa yang Quran kabarkan pasti terjadi, tidak bisa tidak. Kalau ibu belum melihatnya belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Paham? Pertanyaannya gini, Bu. Kalau ibu tahu ada orang membahayakan anak ibu, ibu pasti kasih tahu nggak ke anak ibu? Kasih tahu nggak? Belum terjadi bukan tidak terjadi kan? Sebentar, pertanyaannya gini, yang paling tahu hati manusia siapa? Allah. Jadi mungkinkah Allah lebih datanya tidak valid daripada intelijen? Gak mungkin. Coba lihat surat 40 ayat yang ke-19. Allah bilang apa? Allah paling tahu apa setiap pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di hati-hati mereka. Jadi Allah lebih tahu keadaan hati orang kafir daripada kita. Karena Allah menciptakan mereka, Allah tahu keadaan mereka. Allah tahu baik buruknya makhluknya. Maka Allah memberi peringatan agar umatnya waspada. Bu,
Kalau ibu punya teman orang kepercayaan, sangat dipercaya, kasih tahu ke ibu, si fulan itu sedang mengincar untuk membahayakan kamu. Ibu percaya nggak? Percaya nggak, Bu? Saya ulangi, teman ibu ini orang jujur, benar orangnya, nggak pernah berdusta. Dan dia kasih tahu ibu, temanmu itu akan membahayakanmu. Kira-kira ibu menjauh atau mendekat, Bu? Jauh. Lah itu temanmu, gimana Allah yang kasih tahu? Kalau nekat menjaga hubungan itu blow on apa on? Bu, yang kasih tahu maha benar bukan? Maha tahu segala sesuatu bukan? Kemudian ibu mengatakan, saya biasa aja, nggak peduli. Itu on apa blow on, Bu? Sama aja ya. Jelas? Itu menunjukkan kebodohan amat sangat. Bu, pelajaran yang berikutnya, larangan ini juga sebagai jawaban atas doa ibu. Ibu sholat nggak? Baca Fatihah nggak? Ayat ke-7 dibaca nggak? Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menurut ibu-ibu, siapa orang yang dimurkai dalam ayat ini? Jawab. Yang dimaksudkan al-maghdub, dimurkai siapa? Bu, jawab ilmiah, jangan asal deh. Siapa al-maghdub di sini? Al-Yahudi. Siapa ad-dallun? An-Nasara. Hadits Tirmidzi, kitab tafsir Al-Quran, bab tafsir Al-Fatihah. Hadits dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan al-maghdub al-Yahudi. Kita berdoa kepada Allah untuk tidak mencontoh mereka, bukan? Jangan sampai kita menempuh jalan mereka Yahudi dan Nasrani. Ibu masih sholat nggak, Bu? Baca Fatihah nggak? Ayat 7 dan ayat 6 dan 7 dibaca nggak? Terutama kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nabi menjelaskan al-maghdub al-Yahudi, ad-dallun an-Nasara. Jadi kita memohon kepada Allah untuk tidak menyerupai mereka, bukan? Tidak menaati mereka, bukan? Jadi ayat yang kita bahas merupakan implementasi dari permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka jangan menyerupai mereka, jangan meniru mereka, jangan mencontoh mereka. Sebab yang mereka inginkan adalah Anda murtad. Ada nggak ibu murtad? Mau murtad nggak, Bu? Yakin? Kenapa Bu nggak mau murtad, Bu? Baik. Berikutnya, Bu, pertanyaan, kenapa sih Allah melarang kita mengikuti orang kafir? Pertama, mereka adalah setan. Orang kafir itu setan. Bu, saya pernah jelasin, setan ada berapa jenis? Setan ada berapa jenis, Bu? 2. Setan apa? Manusia. Dalilnya jin dan junnya. Surat berapa, Bu? Surat 6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap setan nabi itu musuh. Setan dari manusia dan setan dari bangsa jin. Nah, setan bangsa manusia itu orang kafir. Pemimpinnya iblis. Jadi iblis pemimpinnya setan. Setan dari jin dan manusia. Dan setannya orang manusia itu kafir.
Faham? Bu, ibu kalau dipanggil setan mau nggak? Mau berteman sama setan nggak, Bu? Itu. Coba lihat surat 24 ayat 21. Surat An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syayatin. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dan setan dari kalangan manusia yang mengkodrat itu adalah orang kafir. Makanya kita dilarang mengikuti setan, karena orang kafir itu setan. Tapi jangan bilang dia setan, nanti ibu dilapor ke polisi loh. Ujaran kebencian. Iman ini akidah. Yang bilang orang kafir setan itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ketemu setan waspada nggak, Bu? Dijauhi atau ditemani? Ditaati atau dibenci? Dibenci. Lihat surat ya surat 7 ayat ke-27. Apa kata Allah? Wa ja'alna lil awliya syayatin. Dan kami jadikan setan itu pemimpin bagi orang-orang kafir. Jadi alasan pertama apa? Orang kafir setan dari kalangan manusia. Dan surah 24 ayat 21 Allah melarang kita tidak boleh mengikuti syaitan. Bu, orang kafir dengan iblis masih bagusan mana? Sama aja. Tapi masih jujur iblis kali. Iblis bilang Allah penciptanya bukan? Jelas? Sampai tahu dan mengatakan Isa pencipta bukan? Masih lebih jujur iblis apa orang Nasrani? Lebih jujur iblis atau orang Nasrani? Iblis. Jelas? Iblis masih bagi Allah penciptanya bukan? Sebenarnya orang Nasrani meyakini ada pencipta selain Allah. Ini setan bukan? Setan bukan, Bu? Bukan setan, setan. Ya, yang kedua, dipastikan mereka akan menyesatkan kita. Jadi kalau ibu dan teman menyesatkan, mau didekati atau dijauhi, Bu? Yang kedua, kenapa Allah melarang kita tidak boleh mengikuti mereka? Karena dipastikan mereka pasti akan menyesatkan kita. Ibu lihat di surat 3 ayat 69. Waddat ta'ifatu min al-kitabi law yudillunakum. Segolongan Alkitab ingin menyesatkan kalian. Allah pastikan yudillunakum. Nunnya tasdid, artinya apa? Pasti. Sebagai Alkitab, maksudnya kafir. Kata Allah diri perhatikan, waddat ta'ifatu min al-kitab law yudillunakum. Segolongan Alkitab, maksudnya kafir. Pasti ingin menyesatkan kalian. Jadi alasan kedua apa? Allah memastikan kalau kita masih menyesatkan. Yang kedua apa? Mereka pasti akan menyesatkan kita. Bu, ibu kan iguana, ibu gaul di mana-mana bukan? Kalau ada teman menyesatkan, dijauhi atau didekati? Seperti itu perintah Allah tadi. Karena Allah di ayat yang lain, mereka pasti akan menyesatkan kita. Maka hendaklah kita jauhi mereka. Ya, yang ketiga apa? Dipastikan mereka akan memurtadkan kita. Bahaya nggak, Bu? Bahaya. Pertama tadi setan, bahaya nggak? Kedua menyesatkan, bahaya nggak? Ketiga memurtadkan, bahaya nggak? Bahaya. Ya, tadi surat berapa tadi? 2, 109,
120 217. Kenapa Allah melarang tidak mengikuti mereka? Alasan yang pertama apa tadi? Mereka setan. Setan itu kompromi kepada orang mukmin. Gak mungkin kan? Yang kedua, mereka pasti menyesatkan kita. Yang ketiga, mereka akan memurtadkan kita. Kemudian apa, Bu? Mereka pasti mengajak bukan neraka. Yang keempat. Pertama tadi apa? Setan. Yang kedua, menyesatkan. Ketiga, keempat, mengajak ke neraka. Bahaya semua enggak? Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 201. Setelah Allah mengharam kita menikahi orang kafir, apa Allah? Ulaika yad'ukum ilan nar wallahu yad'u ila jannah. Dan orang-orang kafir itu akan mengajak kalian ke neraka. Allah mengajak kalian ke mana? Ke surga. Jelas, Bu? Jadi kenapa bahayanya tidak boleh menaati mereka? Pertama, mereka setan. Yang kedua, menyesatkan. Yang ketiga, memurtadkan. Keempat, mengajak ke neraka. Ini minimal 4 bahaya, bukan? Alasan-alasan mendasari Allah kenapa nggak boleh menaati mereka. Ujungnya nggak enak, bukan? Ujungnya kehinaan, bukan? Ujungnya kemelaratan, bukan? Jadi kalau ayat bilang nggak boleh, Bu. Jadi nggak apa-apa kali, udah puluhan tahun saya berteman sama kami, biasa aja kali. Saya masih Islam. Emang ibu yakin nggak sesat? Ibu yakin nggak berteman dengan setan selamat? Berarti ibu nantang Allah nggak, Bu? Itu namanya nantang Allah nggak, Bu? Nantang Allah. Berarti ibu tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir enggak? Kafir. Yang terakhir, larangan menaati ini masuk pada kategori ya. Jadi maksudnya tidak boleh menaati apa? 1. Tunggu. Maksud tidak boleh ditaati dalam perkara apa saja. Pertama, dalam perintah dan larangan. Tidak boleh menaati perintah dan larangan. Yang mesti ditaati cuma siapa? Allah dan Rasul. Contoh, Bu, yang menghalalkan riba siapa? Yang menghalalkan riba siapa? Orang kafir. Jadi kalau kita praktek riba namanya taat kepada mereka. Dan saya tanya, ending dari makan riba kemana tempatnya? Neraka kan? Surat berapa kemarin? Nah, surat 2 ayat 275. Yang menghalalkan riba siapa? Yang menghalalkan homoseksual siapa? Orang kafir. Paham? Jadi kalau kita mendukung itu namanya kita menaati dalam perkara halal dan haram. Tak boleh. Jadi ibu-ibu masih memperhatikan riba, berarti ibu menaati kepada konsep Nasrani dan Yahudi. Kama saya jelaskan, manusia pertama kali menghalalkan riba siapa?
Yahudi. Surat berapa ayat berapa? Bukan Yahudi yang halalkan ayat itu. Surat 4 ayat 160 161. Jadi kita mempraktekkan riba, homoseksual, bercampurnya laki-laki perempuan, itu termasuk taat. Jelas? Membaur di acara-acara perkawinan, laki-laki perempuan membaur, itu metode orang kafir bukan? Termasuk taat. Itu juga termasuk kita menaati dan mencontoh mereka. Yang kedua, menyerupai mereka. Biasa menyerupai itu bentuk ketaatan bukan, Bu? Menyerupai mereka itu bentuk ketaatan bukan? Iya. Dan kata Nabi hadis Ahmad, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum itu. Hadis Ibnu Majah ketika menjelaskan Al-Fatihah, kata Nabi, la tashabbahu bil yahud wa la tashabbahu bin nasara. Man tashabbah bi ghairina falaysa minna. Jangan kalian menyerupai Yahudi, jangan kalian menyerupai Nasrani. Siapa menyerupai selain kami, maka dia tidak termasuk umat kami. Menyerupai termasuk taat. Bentuk ketaatan mencontoh, menyerupai. Contoh, Bu, salam, bentuk salam, salum, swastihum dan semacam. Itu menyerupai mereka. Dan orang mengucapkan salam itu kafir, murtad. Karena itu bahasa akidah, itu bahasa pujian kepada Tuhan mereka bukan? Coba tanya sama orang Nasrani, orang Yahudi, atau orang swastihum itu apa? Itu pujian kepada Tuhan mereka bukan? Orang mereka kafir, murtad. Karena dia memuji Tuhan selain Allah Jalla Jalla. Tapi presiden ngomong, yang lu ikutin agama apa presiden? Mana presidennya bahalul lagi? Apa yang diikuti? Jelas, Bu? Yang diikuti itu orang yang alim, bukan orang bodoh. Orang alim boleh jadi karena baru bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus, boleh jadi. Jadi menyerupai salam mereka. Salam itu akidah, itu pujian kepada Tuhan-Tuhan mereka. Siapa mengucapkannya murtad, karena dia memiliki Tuhan selain Allah yang dia puji. Kita katakan alhamdulillah, hanya Allah saja yang layak dipuji, selain tidak. Al-hina al-istiqa, artinya pujian hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka ketika pujian itu kepada Allah, dan itu punya Tuhan lebih dari satu bukan? Musyrik enggak? Jadi orang salam dengan salam nusantara itu musyrik, karena Tuhannya lebih dari satu. Tapi dia pejabat, setan juga pejabat. Jelas? Ini termasuk menaati mereka. Ucapan selamat pagi dan sore yang lazim saja, karena ini bukan simbol agama kan? Pagi dan sore bukan simbol agama bukan? Good morning dan sebagainya, silakan saja. Jadi termasuk menyerupai adalah menggunakan syiar-syiar mereka. Salam, ya. Ini termasuk syirik kepada Allah Jalla Jalla. Ini termasuk menaati mereka dalam simbol-simbol syiar mereka. Dan ini haram hukumnya. Kemudian ketiga, menjadikan mereka sebagai pemimpin. Bu, kan salah satu ditaati kalau jadi pemimpin bukan? Saya tanya, kalau dia nggak pemimpin ditaati nggak? Saya tanya sama ibu, orang kafir biasa
sama jadi pemimpin yang punya peluang murtad kita yang mana? Pemimpin kan? Dia punya kebijakan bisa merusak agama bukan? Kebijakan dia bisa menyesatkan bukan? Maka termasuk belakang ini tidak boleh menjadikan mereka pemimpin. Karena kalau pemimpin ditaati bukan? Jelas gak ayat ini? Bu, masih ragu? Atau tambah yakin? Yakin loh. Jelas? Jadi inilah pembahasan kita ayat ini tentang haramnya menaati orang-orang kafir. Allah jelaskan ayatnya tentang ahlul kitab. Tetaplah ini memang semua orang kafir. Kenapa? Karena ilatnya satu, setan, penyesatan, pemurtadan dan neraka bukan? Dan semua dimiliki orang kafir bukan? Maka jangan bilang begini, kan Quran cuma larang ahlul kitab, kafir lain, nah ahlul kitab maaf, ahlul kitab walaupun kitabnya sudah rusak, tapi masih ada sisa dari Allah bukan? Kalau yang ini tidak boleh, apalagi Yahudi, apalagi Hindu, apalagi Buddha, lebih tidak boleh. Jadi jangan pakai logika. Ahlul kitab saja kan, yang lain nggak masalah kan? Itu namanya on. Bahayanya sama nggak? Bahayanya sama nggak bu? Mudaratnya sama nggak? Jadi jangan pakai logika. Ahlul kitab aja kan, Hindu nggak apa-apa dong, Buddha nggak apa-apa dong. Alasannya apa? Mengembalikan ke kekafiran bukan? Menyesatkan bukan? Semuanya punya misi sama enggak? Sama. Maka penyebutannya khusus tapi berlaku bagi semua orang kafir. Baik, ada pertanyaan enggak? Tadi disebutkan orang kafir Yahudi sama Nasrani. Bagaimana kalau Majusi? Tadi baru dijelaskan akhir. Baru dijelaskan akhir. Cuma tertidur. Bu, tadi kan saya jelasin. Yang dimaksud Alkitab kafir bukan? Yang sebab Alkitab kafir bukan? Jadi ayat ini tidak hanya larangan orang Alkitab saja, tapi semua orang kafir. Ditanya kenapa? Karena ilatnya, penyakitnya sama bukan? Sama-sama setan bukan? Sama-sama menyesatkan bukan? Sama-sama apa? Memurtadkan bukan? Sama-sama mengajak ke neraka bukan? Dan ini bukan hanya misi Yahudi dan Nasrani saja kan? Tapi semua orang kafir selain keduanya. Kenapa penyebut Alkitab mereka masih dekat dengan kita dibandingkan yang lain? Kenapa? Kitabnya walaupun sudah mengalami perubahan, tapi masih ada sisa-sisa 10% lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini saja, Alkitab percaya Nabi Isa bukan? Buddha percaya siapa? Siddhartha Gautama bukan? Enggak ada lah contohnya kan? Artinya kita masih punya hubungan, ada hubungan kedekatan dikit enggak? Kalau ini saya tidak boleh, apalagi yang jauh jaraknya, itu lebih tidak boleh. Coba ibu lihat tadi surat 582. Yang paling keras permusuhannya kepada kita siapa? Yahudi dan orang-orang musyrik. Jelas ya? Jadi tadi sudah jelaskan di akhir, syaratnya khusus tapi hukumnya umum. Segala orang kafir, mau ahlul kitab atau bukan ahlul kitab, sami mawon podo wae. Silakan Bu. Ustaz, tapi kan kalau laki-laki muslim itu boleh kan menikahi wanita ahli kitab. Iya. Surat 5 ayat 5 ya. Jadi laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani, selain itu kita boleh. Tidak boleh sebaliknya. Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan ahlul kitab. Dan saya ulang, surat 5 ayat 5 tentang dua hal: penyembelihan orang Yahudi dan Nasrani oleh kita minum makan. Jadi kalau ibu naik pesawat,
Kalau makanan Jepang jangan makan. Jepang kan orang musyrik sembelihannya. Orang Korea musyrik. Saya pernah naik pesawat, pramugari tanya, "Pak, you Muslim?" Saya bilang, Yahudian food aja, karena makanan mereka halal buat kita. Kalau Japanese enggak, dia musyrik. Faham? Yang kedua, dibolehkan yang laki-laki Muslim menikah dengan wanita alul kitab, tidak sebaliknya. Tapi syarat, wanitanya muhsanat. Bukan semua wanita alul kitab. Tahu muhsanat gak? Yang menjaga kesuciannya. Emang ada pada saja kesucian. Faham? Syaratnya muhsanat. Perempuan Nasrani, Yahudi yang menjaga kesucian dirinya. Pertanyaan, emang ada orang Nasrani yang menjaga kesuciannya? Islam menjaga, apalagi kita Yahudi Nasrani. Jadi perempuan namanya muhsanat yang menjaga kesucian di dirinya. Dan Imam Syafi'i mengatakan apa? Wajib wanitanya diislamkan pelan-pelan. Bu, daripada cari yang model begitu, mendingan yang pasti aja kan? Yang Islam aja diajak susah, apalagi yang begituan, Bu. Jelas? Jadi ibu-ibu wanita, adik-adik wanita tidak dihalalkan wanita muslimah menikah dengan ahlul kitab. Nah, kalau wanita yang sudah menikah dengan kafir, apakah dia mendapatkan hak waris dari orang tuanya? Baik. Perkawinan sama dia tidak mendapatkan hak waris kan? Kata Nabi, la yarithul mu'minul kafir. Tidak halal orang mukmin waris orang kafir. Orang kafir tidak boleh waris orang muslim. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada laki-laki muslim menikah dengan wanita kafirah, lalu laki-lakinya qaid, wanita tidak dapat warisan. Jelas ya? Syaratnya juga anak-anak mengikuti agama bapaknya. Jangan kayak Jamal Mirdad. Cari di Google siapa Jamal Mirdad. Lanjutannya, jika seorang wanita muslim menikahi dengan laki-laki kafir, si wanita muslimnya tetap muslim, lalu ayah dari wanita muslim ini meninggal, dia tetap dapat warisan dari ayahnya kan? Iya, wanitanya tidak murtad kan? Dia bukan dosa besar dengan zina. Dan perkawinan antar agama ini tidak menghilangkan hak warisnya kalau ayahnya meninggal. Menjadi hak warisnya hilang kalau dia murtad. Ya, selama dia tidak murtad, Islamnya sah, Islamnya masih. Dan dia berhak mendapat waris dari ayahnya atau dari saudara laki-lakinya kalau meninggal. Jelas ya? Selama agamanya tidak hilang, tidak murtad. Ada niat mau kamu sama orang Nasrani, Bu? Ya? Yang dari Azhar, Ustaz. Alhamdulillah kami bertiga muslim semua karena mu'alaf. Ibu kami Katolik, ayah kami Konghucu. Apa yang bisa kami lakukan kepada mendiang kedua orang tua kami yang sudah meninggal? Kami sangat sedih karena mereka masih kafir saat meninggal. Ya nggak bisa buat apa-apa. Ya, kebaikan Anda tidak diterima oleh mereka. Kan kata Nabi, mata benu Adam in qatamal illa min thalathin. Apabila mati ada putus amalnya, kecuali salah satu dari tiga. Salah satunya waladun salih yad'ulah, anak yang saling mendoakan. Tetapi perlu ingat bahwa anak muslim diharamkan meminta ampun kepada Allah untuk orang tuanya kafir. Surat 9 ayat 113 dan 114 surat At-Taubah.
berarti sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, jadi bapak ibunya sedang diazab di kuburnya. Ya, sebab syaratnya kalau anaknya beriman, bapaknya beriman baru ketemu. Surat 52 ayat 21. Ya, maka tidak ada yang dapat diperbuat orang tuanya, karena orang tuanya dalam keadaan kafir. Jangankan antum, Nabi Ibrahim itu ditolak doanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tadi surat 9 ayat 114 kan? Nabi Ibrahim meminta apa kepada Allah untuk ayahnya, tapi Allah menolak. Kalau orang sekali bernabi Ibrahim itu ditolak, apalagi kita. Jelas? Maka tidak ada diperbuat untuk menyelamatkan kedua orang tuanya, karena mereka dalam keadaan kafir. Coba lihat surat 3 ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim al-ardh wa la bitadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang yang kafir mati dalam keadaan kafir, seandainya dia memiliki emas berat bumi untuk menebus dirinya, Allah tidak terima tebusannya. Jelas? Jadi kalau ditanya apa yang kami perbuat, tidak bisa. Kalau dia hidup didakwahi, diajak kepada Islam, tapi kalau sudah meninggal, habis, selesai urusan. Dan mereka sedang diazab di kubur. Jadi bukan kembali ke bapak-bapak dengan damai, paham? Tapi tidak peace and rest atau apa-apa, rest and peace digebukin tiap hari, masya Allah, sampai kiamat. Pagi dan sore Allah perlihatkan neraka buat mereka. Surat 40 ayat 46. Jadi tidak bisa diperbuat apa-apa lagi. Doa tidak bisa merubah keadaan kedua orang tua. Walaupun anak-anaknya saleh, tidak dapat menolong kedua orang tua. Betul pilihan hidupnya, dan dia menanggung resiko dari pilihan hidup. Pak Ustaz, kalau Rasulullah yang mendoakan emang bersyafaat untuk pamannya yang masih meninggal dalam keadaan itu pun hanya diringankan dosanya, dijerat siksanya saja, tapi tetap disiksa, cuma dikurangi 1% saja azab. Dan ini kekhususan buat Nabi ya Bu. Ini hanya kekhususan buat Nabi, tidak buat selain beliau. Jadi Abu Talib tetap di neraka Bu, hanya dikurangi siksanya 1% saja. Jelas ya? Itu pun otaknya mendidih kalau diazab. Dan ini kekhususan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak buat yang lain. Jelas ya? Ada lagi, Ibu-ibu? Baik, kalau belum ada, saya di Zoom ada satu lagi, Pak. Saya punya sahabat non-muslim yang suka mengucapkan Assalamualaikum setiap kali ketemu. Tapi saya tahu dan dia mengakui dia non-muslim. Jawaban apa yang terbaik saya bisa berikan kepada dia? Waalaikum. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, jangan kalian mendahului Alkitab memberi salam. Jadi tidak boleh kita lebih dahulu memberi salam. Alasannya kenapa? Bagaimana kita mulia mana? Orang mulia mesti dimuliakan, bukan? Jadi kata Nabi, tidak boleh kalian mendahului orang Alkitab memberi salam. Jika mereka lebih dahulu memberi salam, jawab waalaikum. Dan atas kamu terserah mau diapain. Jelas? Waalaikum. Tapi nggak enak Ustaz. Emang kamu lebih manusia daripada Nabi Muhammad? Paham? Yang paling akhlaknya bagus kita tahu Nabi Muhammad. Tapi itulah etika beliau menghadapi orang kafir.
Jadi tidak boleh mendahului salam untuk orang kafir. Kalau mereka lebih dahulu mengucapkan salam, misalnya assalamualaikum, jawab waalaikum. Jelas? Ustaz, jika sekira kita sedang berada di sebuah forum yang umum ya Ustaz, misalnya forum bisnis, di situ 50-50 lah orang muslim dan orang kafir. Sebaiknya dikala kita akan menyampaikan pidato itu, sebaiknya hanya mengucapkan selamat pagi saja atau boleh dengan assalamualaikum? Boleh assalamualaikum, hadis Bukhari Muslim. Tetap assalamualaikum, hanya satu orang assalamualaikum. Toh tujuan kita kan untuk orang muslim kan? Innamal a'malu binniyat. Ya, kata Imam Syafi'i, hatta satu orang pun salah. Dia punya hak untuk mendapat salam. Nah, itu mereka jawab waalaikumsalam, sabodo. Yang kita inginkan hanyalah salam itu kepada orang muslim. Kalau ibu-ibu misalnya seperti Bu Nita nanya, ada forumnya 50-50, lalu ibu tidak berniat untuk Islam, ibu salah, karena salam jawab mereka mendahului bukan, tapi niatnya hanya kepada orang Islam saja. Dan manusia dihukum berdasarkan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jelas ya? Jangan namanya agama Nusantara, anus namanya. Anus itu apa? Agama Nusantara, semuanya sama. Kalau keluar dari anus apa, Bu? Sampah. Betul. Maka tidak heran kalau orang yang agamanya anus, otaknya sampah. Baik, ada yang lain? Ada ibu? Oh, di belakang. Silakan ibu. Coba diulangi, 73 golongan, satu itu termasuk siapa? Baik. Syiah itu termasuk 72 golongan. Jadi kata Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqah, 72 finnar, wahidah fil jannah. Umatku yang menisbahkan diri pada Islam 73 golongan, 72 di neraka, 1 di surga. Pertanyaan, Syiah masuk 72? Syiah termasuk 72? Salah sekte dari 72 golongan yang sesat tadi. Syiah bukan Islam. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Syiah bukan Islam. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak halal duduk di majelis orang Syiah. Apabila sholat di dalamnya tidak sah sholatnya. Tidak boleh dikunjungi kalau sakit. Tidak boleh dijawab salamnya. Tidak boleh mensalatkan kalau mereka mati. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada istri kalau ditinggal suaminya kontrakan, seorang istri lagi punya anak perempuan satu-satunya. Karena dia seorang perempuan, seorang istri nggak punya anak laki-laki, jadi bagian istri 1/8, anak perempuan 4/8, terus saudara dari suami 3/8. Dan suami istri yang dapat 1/8 tadi, seandainya sampai mati nanti pesen sama anaknya untuk jatah ibunya, jatah laki untuk disodakokkan sampai meninggal. Pesan itu boleh apa enggak? Baik. Ada bapak dan ibu nikah ya. Qadarullah anak 1 perempuan. Betul kan, Bu? Ternyata bapaknya koid duluan. Betul?
Maka pertanyaan ibu ini, warisannya kan ibunya 1/8. Jelas ya, anaknya 1/2 Bu. Ada perempuan satu-satunya, sisanya asabah, saudara ayah. Baik, sekarang ibu itu berwasiat, misalnya ibunya orang Jawa. Kalau ibu mau mati, bagian ibu disedekahin ya, boleh, tapi tidak boleh seluruhnya. Sepertiga saja. Karena anak itu punya hak mendapat warisan orang tua. Kata Nabi, meninggalkan anak itu kecukupan lebih baik daripada kekurangan. Boleh, tapi tidak boleh seluruhnya disedekahin. Jelas Bu? Sepertiga saja. Yang tadi masih ada waris untuk saudara kandung dia nggak Pak Ustaz? Udah itu dia punya, terserah dia mau ngapain. Jadi tadi kan ibunya 1/8, anak perempuan 1/2 kan. Nah sisanya bapak nih, saudara bapak nih. Maksudnya mungkin kalau ibunya meninggal, berarti kan setelah 30/3 dibagikan untuk wasiat, lalu dari sisa harta setengah untuk anak perempuannya. Anak perempuannya Bu. Nanti sisanya asobah jadinya kalau ada saudara perempuan. Iya, jadi gini, kalau ibu itu kan punya anak cuma perempuan kan, punya saudara laki-laki enggak? Nggak punya. Nah udah anaknya makan, ya, nah, sisanya tadi. Saudara suaminya dapat Kan udah bagiannya tadi terserah mereka. tadi seorang istri dapat tadi pasien untuk anaknya nggak boleh. Gimana? 1/8 bagian istrinya tadi pasien untuk anaknya seandainya sampai meninggal, 1/8 ini untuk sedekahkan cuma boleh 1/3, cuma boleh 1/3. Boleh disedekah 1/3-nya, sisanya buat anaknya. Adapun saudara suaminya nggak punya hak Bu. Iya, yang 1/8 tadi. Yang keberapa? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami Bu. Ini ada pertanyaan dari Zul Ustaz. Dalam keluarga kami banyak yang non-muslim Ustaz. Kalau mereka meninggal, kami boleh datang tidak ya ke rumah mereka atau ke rumah sakit? Bu, kalau musuh Allah meninggal, boleh bersedih nggak? Nggak boleh. Jadi kalau toh terpaksa datang aja, nggak usah bilang turut berbelasungkawa ya. Nggak boleh. Jelas? Karena Allah kata mereka musuh Allah bukan? Kalau musuh Allah meninggal, mesti bersedih atau tidak? Tidak boleh. Coba lihat surat 9 ayat 84. Kita tidak boleh sholatin mereka, tidak boleh ikut mengantar ke kuburan, tidak boleh berdiri di kuburan mereka. Surat berapa tadi? Ayat 84. Tidak sampai haram, tapi makruh tahrima. Makruh yang dekat kepada haram. Iya. Jadi nggak usah sedih-sedih ya Bu. Kalau anak dengan orang tua wajar, namanya punya hubungan psikologis sedih. Nah. Tapi kalau tidak punya hubungan tidak boleh sedih. Apalagi mengatakan coba berduka cita ya, nggak boleh. Kan pakai musuh Allah bukan? Musuh kita bukan? Kalau musuh meninggal kita bergembira tanpa sedih. Tidak bergembira juga tapi tidak bersedih juga. Jangan hore mampus dia, gak usah. Tapi bersedih pun tidak boleh. Ya Bu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya, saya punya teman, dia
agama, sampai punya anak. Nah tapi dalam rumah tangga itu dia menjalankan agamanya masing-masing. Yang satu yang perempuan agama Islam, yang suaminya agama Kristen, dia menjalankan agama secara agama. Ketika nanti kalau yang perempuan Muslim itu meninggal, apakah dia dalam keadaan Nasrani apa Muslim, Pak? Baik. Tadi si perempuan Muslim menikah sama Nasrani. Tadi saya bilang Islam bukan? Satu Islam kan? Kalau dia tidak murtad, hanya kawin saja dan meninggal, maka kita perlakukan dia sebagai Muslim, dimandikan, disalatkan, bukan. Tetapi dia tidak boleh memberikan warisan kepada suaminya yang kafir. Ya, kalau suami kafir duluan meninggal, tak boleh terima warisan dari lakinya. Karena orang beriman tidak boleh mewarisi orang kafir. Orang kafir tidak boleh mewarisi orang Muslim sekali. Jelas ya Bu ya? Pak Ustaz, kalau tadi yang nyambung tadi tidak boleh mengatakan tentang cinta. Saya kan banyak kerabat dekat mereka meninggal. Ucapannya apa Pak Ustaz? Tidak ada ucapan apa-apa. Diam aja. Saya udah 25 tahun terus meninggal, sudah keluarga apa bilangnya? Ya ibu diam aja, datang saja tunjukkan 4. Kalau nggak bisa datang kan nanti ngomong itu apa? Nggak bisa datang. Bu, kan ajaran agama kita jelas bukan? Yang didoakan Muslim bukan? Boleh mengatakan belasungkawa Muslim bukan? Kalau Allah nggak suruh ngapain repot-repot mikirin? Saya tanya sama ibu, agama ini akidah atau perasaan? Udah selesai urusan. Islam ini boleh tidak boleh kan? Udah jelas tuh. Udah jelas hukumnya kan? Pertanyaannya, agama ini akidah atau perasaan? Akidah, selesai urusan. Akidah dan perasaan mana mesti dimenangkan? Akidah. Tapi datang boleh. Kalau kemudian bisa. Boleh. Tidak sampai haram ya. Tapi nggak usah ngomong apa-apa. Kasih amplop saja. Boleh ya kalau bisa amplop. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari Zoom lagi Ustaz. Di lingkungan kami banyak teman-teman yang non-muslim. Saya kadang-kadang ragu menyebut mereka kafir. Sebaiknya sebutannya non-muslim atau kafir ya Ustaz? Coba lihat bahasa Quran. Jadi pertanyaannya gini supaya yakin. Dia beriman kepada Allah enggak? Dia beriman kepada Nabi enggak? Allah bilang kafir. Lihat surat 48 ayat 13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, maka sesungguhnya kami sedang orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Yang bilang kafir siapa? Kenapa ragu? Surat 98 ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang kafir dari ahli kitab Yahudi Nasrani. Yang bilang kafir siapa? Karena mesti ragu. Anak Islam apa bukan sih? Yang bilang kafir siapa? Kenapa ada ragu? Itu namanya Islam Sontoloyo namanya. Ya, itu namanya Islam Sontoloyo namanya. Masa Allah bilang kafir, kita bilang saya ragu dia kafir? Berarti ada melakukan pernyataan Allah bukan? Jangan-jangan ada yang kafir. Sebab termasuk pembatal Islam apa? Tidak mengkafirkan orang yang kafir. Hati-hati. Tidak meyakini orang kafir kita kafir loh. Dari 10 pembatal Islam. Pertanyaan yang bilang dia kafir siapa? Lah bagaimana Anda bilang ragu? Jangan-jangan ada yang kafir.
Biasa orang saudara itu kan toleran, bukan? Tidak boleh, Bu. Yang bilang kafir itu Allah, bukan non-muslim. Kafir. Kita katakan dia kafir karena Allah mengatakan dia kafir. Yang nggak boleh kalau dia muslim kita ragukan kafirnya. Iyalah kita kafir kalau menurut dia kafir. Tapi orang jelas kafirnya. Kita bilang saya ragu, bilang dia kafir. Tuh dia bilang dia apa? Kan lucu di Islamnya. Namanya Islam sontuluy, bahasa sentuh lalu luyu namanya. Saya ulangi, Bu. Itu Yahudi Nasrani kan? Yang bilang dia kafir siapa? Surat 98 ayat 6 kan? Tanya, dia beriman kepada Allah enggak? Dia beriman kepada Nabi enggak? Yang bilang kafir siapa? Surat 48 ayat 13. Dia bilang Yesus anak Tuhan bukan? Kafir enggak? Surat 5 ayat 72. Kafir, banyak ayat menjelaskan. Terus ragu apa lagi? Orang identitas jelas. Satu, dia Kristen, bilang Yesus anak Tuhan bukan? Kafir enggak? Surat 5 ayat berapa? 72. Dia beriman kepada Allah enggak? Beriman kepada Nabi enggak? Kafir kata Allah, surat 48 ayat. Dia Yahudi bukan? Dia Nasrani bukan? Kafir kata Allah. Terus apa yang meragukannya? Jangan-jangan dia ragu tentang Islamnya itu orang. Jangan-jangan dia sendiri ragu tentang keislamannya. Kata Pak Iblis, lanjutkan bersama kita bisa. Maksudnya non-muslim. Non-muslim itu kan kafir. Maksudnya tuh beliau tuh bertanya tuh apa non-muslim apa kafir itu sama? Kafir. Bahasanya kafir atau non-muslim? Saya punya teman orang Ambon kafir. Ustaz, jangan bilang saya kafir non-muslim. Saya bilang muslim artinya selamat dan muslim tidak selamat. Kalau kafir ingkar, mendingan kafir aja Ustaz. Artinya kalau muslim celaka kan? Muslim artinya selamat bukan? Non-muslim yang tidak selamat bukan? Saya bilang, hei tidak selamat, tahu nggak bahasa Indonesia? Kafir aja Ustaz. Ya kedua saya kan orang kafir Ustaz. Saya ada kafir loh. Ya, dia bilang saya nggak setuju Ustaz. Karena dalam Quran Tuhan Bapa bilang saya sama dengan binatang. Surat berapa? Dia bilang surat 47 ayat 12. Oh, pada kalimat wallazina kafaru fatamatta'u kama yaqulul an'am. Orang hidup bersenang-senang dan makan seperti binatang. Saya nggak setuju Ustaz. Sejak kapan Tuhan gue minta perjuangan lo? Saya aja tidak keberatan Tuhan saya ngomong. Lalu saya tanya, kesamaan lu sama binatang mau tahu nggak? Lu nge-seks babi nge-seks nggak? Iya. Lu mandi junub nggak? Nggak, babi lo. Kan babi nggak mandi junub, sama nggak? Babi lo. Saya tanya, yuk kalau keluar rumah coba ada adab, ada etikanya nggak? Ya keluar kalau hari masuk sama dengan babi masuk kandang keluar kandang kan? Mirip nggak lu sama babi? Kami orang Islam keluar kaki kiri masuk kaki kanan. Lu keluar senak nih sama dengan babi masuk kandang nggak? Babi lo. Saya tanya, yuk punya hukum halal haram nggak? Iya enggak lah. Babi lo. Lama-lama dia pusing sendiri dengan agamanya. Saya tanya dulu renungin, lu sama babi mirip nggak? Dia diam jawab, dia enggak. Jadi kita punya identitas jelas. Isyhadu bi anna muslim. Saya punya catatan muslim. Gak boleh ragu tentang keislaman kita. Dan tidak boleh ragu tentang kekafiran orang kafir. Tadi saya tanya, dia Nasrani bukan? Kalau Nasrani meyakini Yesus Tuhan bukan?
Kafir enggak? Surat berapa tadi? 5. Kan sama ada orang kafir tadi, lupa melulu. 5 ayat 72. Dia percaya Nabi Muhammad enggak? Percaya Allah enggak sebagai Tuhan satu-satunya? Kafir enggak? Surat berapa tadi? 48 ayat 13. Nah, ketiga, dia Yahudi atau tidak? Nasrani atau tidak? Allah bilang keduanya kafir. Surat berapa tadi? 48 ayat. Jelas, udah jelas indikasinya. Kenapa diragukan? Jangan-jangan dia nih diragukan keislamannya. Jadi boleh panggil kafir apa non muslim? Ya kafir. Saya tanya sebagai bahasa Allah atau bahasa kita? Bahasa Allah. Bahasa Allah. Allah lebih tahu penggunaan bahasa yang tepat, bukan? Lo usah basa-basi deh. Kebanyakan basir keracunan. Jelas ya? Islam tidak ada ruang basa-basinya. Apa kata Allah? Asyidda walal kufar. Tegas kepada orang-orang kafir. Surat 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah dan orang yang mengikutinya muslim. Pertama apa? Asyidda walal kufar. Tegas kepada orang-orang kafir, nggak mencela-mencela. Jelas? Ruhama'u bainahum. Lalu saling menyayangi sama orang muslim. Itulah sifat umat Muhammad SAW. Jadi punya identitas jelas. Paham? Jadi jangan bilang non muslim, kafir. Bahasa Qurannya apa, Bu? Kafir. Gak ada non muslim. Tapi kasar, bahasanya kasar. Artinya Anda menuduh Allah kasar, bukan? Tidak sopan, Anda menuduh Allah tidak sopan, bukan? Jadi ingin berlaku sopan tapi itu tidak sopan, bukan? Tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Sebut aja kafir. Toh Anda tidak panggil, hei kafir, enggak juga kan? Tapi meyakini dia kafir. Jelas? Kita tidak panggil dia, ibu dalam diri orang Muslim, kafir, enggak kan? Enggak kan? Kalau ada hei kafir ya enggak enak lah, wajar lah. Tapi kalau Anda melakukan kafir, Anda kafir dalam kaidah Islam. Sebab termasuk pembatal keislaman tidak mengkafirkan orang yang kafir. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Soalnya saya bukan tanah kusir ya. Bukan saya yang dikubur, bukan. Tadinya mau ada kuis tapi kita tunda dulu tadi. Ya insyaallah ya. Iya. Ibu-ibu kan pembawa hadiah ya.